Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Wah, kita ketemu lagi ya dengan pembelajaran tematik ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema 7, kebersamaan, subtema 4 ya. Nah, anak-anakku, walaupun kita belum PH ya, tapi eh, kita harus mengejar waktu ya, anak-anak ya. Nah, PH-nya itu nanti hari Rabu ya. Tapi yang pelajaran pagi ini adalah subtema 4. Ini tidak materi hari ini tidak ikut masuk ya, tidak ikut pembelajaran maksud Miss Linja nggak ikut ke dalam PH ya. Oke ya, perhatikan di sini kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 1 dan 2. Oke, semuanya siap untuk belajar? Oke ya, disimak baik-baik ya anak-anak ya. Posisi duduknya yang bagus, tidak boleh sembarangan megang HP sambil tiduran, itu tidak baik ya. Oke, kita langsung saja. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat dulu ya, di sini ada apa? Kebersamaan di tempat wisata. Kita sudah pernah juga ya belajar tempat-tempat wisata ya. Di Indonesia itu banyak sekali yang bisa kita kunjungi ya. Tapi kita lihat di sini ya. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, anak-anak, perhatikan nih. Ibu guru sedang membawa murid-murid ke kebun binatang ya. Di kebun binatang itu kita bisa melihat macam-macam hewan. Nah, anak-anak kelas 2 ada yang sudah pernah ke kebun binatang? Nah, ya, sangat mengasihkan sekali ya. Kita bisa melihat, kita bisa mempelajari berbagai jenis hewan. Nah, pada saat di kebun binatang, ibu guru bercerita di situ anak-anak. Ya, ceritanya apa? Nah, ya, ada nih ceritanya ya, cerita ibu guru kepada murid-murid ya. Perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah cerita yang eh, diceritakan oleh Bu Guru Siti ya, asal usul kota Surabaya. Nah, ya, anak-anak tahu Surabaya itu? Ternyata Surabaya itu dia memiliki sejarah ya, ada ceritanya anak-anak ya. Nah, ini nanti kalian harus baca ya. Jangan malas membaca. Oke ya, perhatikan, disimak, dibaca baik-baik. Seperti apa kota Surabaya itu? Kenapa disebut Surabaya? Nah, di sini ada penjelasannya, ada ceritanya ya. Jadi nanti kalian baca sendiri ya supaya anak-anak semakin gemar dalam membaca. Oke? Oke ya. Oke anak-anak, ini adalah lanjutan dari cerita tentang Surabaya. Oke ya. Nanti kalau anak-anak sudah selesai baca, ada pertanyaannya. Nah, perhatikan di sini. Anak-anak kalau semua nanti jawabannya benar, berarti anak-anak kelas 2 sudah membaca dengan baik. Tapi ingat, jangan mama papa yang ngerjain. Ya, kalian harus berusaha sendiri. Oke ya. Nah, nanti nih PS dikerjakan di buku PS tematik. Langsung jawab. Oke ya, paham? Langsung dijawab. Jawabannya bagaimana, Miss? Ada di cerita tentang Surabaya. Paham? Oke ya, kita lanjut kembali. Nah, anak-anak semuanya, setelah tadi kita sudah membaca tentang asal-usul kota Surabaya, sekarang kita lihat ya, kita berlatih ya. Perhatikan di sini.
Nah, hiu, sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Kalau anak-anak tadi sudah baca, ada di situ ya, mereka berebutan wilayah. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan belajar ya. Bagian laut itu adalah wilayah sura dan bagian darat adalah wilayah buaya. Oke? Nah, ini wilayah yang belum disepakati nih. Mereka berebutan wilayah nih antara sura, antara hiu dan buaya. Mereka berebutan wilayah. Nah, ya makanya di sini ada tulisan wilayah belum disepakati. Mereka sedang merebut wilayah. Nah, setelah mereka menyepakati ya, mereka sudah sepakat wilayah itu akan dibagi. Nah, ini kita akan melihat sebuah pecahan ya. Nih, ini adalah gambar setelah adanya pembagian wilayah. Tadi di sini dikatakan ya, hiu, sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah, dibagi menjadi dua. Tadinya kan satu nih ya, mereka berebutan, akhirnya mereka sepakat dibagi menjadi dua. Bagian laut wilayah sura dan bagian darat wilayah buaya. Nah, seperti itu ya. Wilayah hiu, sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2 ya. Kemudian kita lihat lagi sini, wilayah buaya adalah setengah. Nah, dilambangkan seperti apa? 1/2. Nah, itu dia ya. Setelah dibagi wilayahnya, kita jadi melihat pecahannya itu wilayah buaya 1/2, wilayah hiu 1/2. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, setelah tadi kita sudah melihat pembagian wilayah ya, wilayah buaya dan hiu. Nah, sini coba perhatikan ya. Ada bentuk persegi. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang diwarnai itu ada berapa? Yang diwarnai satu. Nah, kalau kita nyatakan dalam pecahan, berarti ini apa? Kita bisa menulis pecahannya itu seperti apa? Ya, seperti yang tadi sudah Miss jelaskan ini loh, yang tentang wilayah ini. Ya, coba perhatikan kembali sini. Ini ada 4 kotak. Kemudian yang diwarnai ada satu. Jadi pecahannya adalah 1/4. Nah, gampang ya. Kita lihat nanti berapa gambar yang diwarnai atau yang biasa kita sebut di arsir. Paham anak-anak? Oke, ya kita lihat lagi sini. Ada lingkaran dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Yang diwarnai berapa yo? Satu. Nah, ini satu ya. Berarti kalau kita nyatakan dalam pecahan dia jadi 1/3. Nah, gampang ya. Oke, yang terakhir ini ada lingkaran, kemudian dibagi menjadi 2. Yang diwarnai 1. Berarti kalau dinyatakan dalam pecahan, dia menjadi 1/2. Sama seperti tadi nih ya. Wilayah antara buaya dan hiu setelah dibagi, mereka mendapat berapa? Setengah ya, buaya setengah, hiu setengah. Oke? Paham ya? Oke ya, kita lanjut lagi. Wow, asik sekali nih permainan. Tadi kita sudah belajar tentang asal-usul kota Surabaya. Kita sudah belajar tentang eh, pecahan, menyatakan sebuah pecahan. Nah, sekarang kita melihat nih, ada permainan apa di sini? Ayo mengamati ya. Bermain kipas angin di air. Oh, kok bisa ya bermain kipas angin di air ya? Bagaimana caranya, Miss? Nah, di sini nih ya, ada penjelasannya. Ya, kita lihat ya. Hari ini semua anak bergembira.
Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Wah, sepertinya asik sekali ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau kita sudah oke semua keadaannya, coronanya sudah tidak ada, terus di Bhinneka ada kegiatan renang, kita praktekkan ini nanti ya. Jadi anak-anak tidak hanya membaca dari sini, tapi sudah tahu caranya seperti apa ya. Tapi ini sepertinya sih menyenangkan ya anak-anak ya, bermain kipas angin di air ya. Oke, semoga nanti kita bisa melaksanakannya prakteknya, tapi tunggu keadaan baik semua. Oke ya anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari anak-anak selalu ingat. Oke ya. Dan pesan dari Miss Linja ya, jangan kalian malas belajar, harus selalu semangat ya. Supaya apa? Supaya kalian semua menjadi anak yang berhasil, anak yang sukses ya. Dan ingat, belajar tidak mesti harus mama papa marah ya, karena belajar itu adalah kewajiban anak-anak. Ya, patuhi, dengarkan nasihat mama dan papa di rumah. Oke anak-anakku semuanya, baiklah sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.